Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Mau kuliah dengan beasiswa S1 sampai lulus? Dapat bantuan hidup hingga penyaluran dunia kerja? OSI 2023, segera! Asa untuk menjadi sarjana dan pemirsa semakin terbuka lebar bagi siswa-siswi Indonesia. Online Scholarship Competition atau OSC menjadi jalan bagi mereka untuk menggapai masa depan yang cemerlang. Tahun ini pendaftaran OSC S1 akan dibuka bulan Agustus 2023. Dalam rangka menuju pembukaan pendaftaran beasiswa OSC 2023, OSC Talks hadir di Selamat Pagi Indonesia, mengundang narasumber-narasumber yang menginspirasi dari lembaga dan komunitas pendidikan. Hari ini kita akan ngobrol dengan Khoirul Anam, Koordinator PPI Dunia 2020-2021. Mas Anam, selamat pagi. Halo, pagi Mas Reza. Baik, Mas Anam, sebenarnya apa tujuan utama PPI Dunia dalam mendukung dan menggali potensi mahasiswa Indonesia di tingkat internasional, Mas? Oke, baik Mas Reza. Jadi Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia ini adalah organisasi yang merupakan tempat para mahasiswa Indonesia luar negeri untuk berkolaborasi, untuk kemudian kita berkumpul membicarakan bagaimana potensi yang berkuliah di luar negeri untuk kembali berkontribusi dengan yang bisa kita kerjakan, seperti misalnya saya pernah berada di Istanbul untuk berdiskusi dengan organisasi Developing Aid. Saya bertemu dengan salah satu direkturnya untuk memungkinkan kolaborasi antara Indonesia dengan negara-negara yang ada dalam Developing Aid untuk bicara tentang ekonomi, politik, atau juga meningkatkan kemampuan penelitian yang dimiliki oleh mahasiswa kita di luar negeri, semisal kerjasama yang pernah dilakukan PPI Dunia dengan Journal of Economic of Public Policy dan International Journal of Economic and Policy Studies yang berada di Eropa. Jadi banyak sekali Mas peluang yang memang bisa dikolaborasikan dengan organisasi internasional lainnya di luar negeri. Tapi bagaimana caranya untuk menjadi anggota PPI Dunia dan sebenarnya apa manfaatnya bagi mahasiswa ya untuk bisa meningkatkan karir mereka di tingkat global? Oke Mas Reza, jadi sebenarnya sederhana sih. Mas Reza juga bisa gabung dengan PPI Dunia atau PPI. Syarat pertama adalah kita adalah mahasiswa Indonesia yang berkuliah di luar negeri, lalu kemudian memiliki keinginan untuk berorganisasi ya, dan bisa berkontribusi terhadap organisasi maupun punya keinginan besar untuk bisa memberikan pemikiran, ilmunya kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Jadi siapapun yang kuliah di luar negeri dan terhubung dengan organisasi PPI itu bisa tergabung. Apabila misalnya ada negara yang belum ada PPI-nya, secara ADRT PPI Dunia memberikan syarat, misalnya ada 5 orang berkumpul dalam satu negara, lalu kemudian mengajukan diri untuk menjadi organisasi PPI itu sangat memungkinkan sekali. Seperti yang terbaru teman-teman di Albania, di Eropa itu berkumpul untuk menyatakan diri menjadi organisasi PPI. Itu bisa Mas Reza secara institusi. Oke, artinya peluangnya sangat besar ya Mas Anam. Tapi sebenarnya bagaimana PPI Dunia membantu para mahasiswa juga untuk mendapatkan beasiswa ataupun mengikuti pertukaran pelajar? Seperti apa peran dari PPI Dunia sejauh ini? Oke, kalau terkait beasiswa, kami di PPI Dunia punya direktorat, Mas, namanya Direktorat Velari, Festival Luar Negeri, di mana PPI Dunia selalu melakukan riset pengembangan terhadap database beasiswa. Kita memiliki kalender beasiswa dari mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Ini tidak hanya dimanfaatkan oleh mahasiswa Indonesia di luar negeri yang ingin melanjutkan studinya, misalnya dari S1 menuju S2 atau S2 menuju S3, tapi juga adik-adik kita, saudara-saudara kita yang berada di Indonesia untuk mencari beasiswa. Jadi mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember kita lengkap Mas Reza. Kira-kira mau kuliah di mana, mau kuliah di mana, itu kita sediakan tidak hanya sekedar nama beasiswanya, tapi juga persyaratannya. Lalu kita juga sediakan monitoringnya
dan kemudian mentorship-nya juga kira-kira apa yang dibutuhkan oleh setiap pelajar, setiap mahasiswa untuk bisa lolos mendapatkan beasiswa tersebut. Itu tersebar di seluruh negara di dunia yang kita beri kemudahan interaksi dan membantu mereka memitigasi potensi-potensi riset yang kira-kira sangat menarik terutama bagi peneliti kita di luar negeri. Misalnya kita bicara tentang ekonomi global saat ini, bicara ekonomi pasca perang di Ukraina dan Rusia misalnya. Hal-hal yang menjadi fokus riset itu kita sampaikan kepada mahasiswa dan pelajar agar misalnya memudahkan mereka untuk mendapatkan letter of acceptance LOA terkait riset yang memang benar-benar dibutuhkan dunia saat ini. Oke, Mas Anam, bicara soal menggali potensi mahasiswa Indonesia ya di panggung global begitu. Apa sih yang menjadi tantangan terberatnya sejauh ini? Oke, memang tantangan terberat PPI dunia ini adalah bagaimana peluang PPI untuk kemudian bisa berkontribusi ya terhadap bangsa Indonesia. Kalau kita bicara sejarah ya Mas Reza ya, di tahun 1925 salah satu founding father PPI yaitu Bung Hatta pernah menyampaikan pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan yang pada saat itu disampaikan untuk menganalisis kebijakan ekonomi dunia yang masih berdasarkan kebijakan non-kooperatif. Tidak mudah memang kemudian kita melihat peluang atau hal-hal yang bisa kita berikan masukan, tapi yang perlu dilakukan oleh mahasiswa kita di seluruh dunia adalah bagaimana kita sebagai pelajar berkontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan ataupun pertumbuhan ekonomi Indonesia misalnya, dan bagaimana kemudian hubungan Indonesia dengan negara-negara global. Di tahun 2020-2021 PPI Dunia pernah menuliskan tentang bagaimana tantangan dan upaya ya kebijakan carbon pricing sebagai ujung tanduk untuk mitigasi perubahan iklim di Indonesia, serta bagaimana policy brief yang dikeluarkan PPI untuk mencermati stimulus program percepatan ekonomi nasional atau PEN. Nah, bagaimana kita melihat masalah kemudian kita memberikan expert opinion ini menjadi tantangan tersendiri. Karena bagi kami mahasiswa tidak sekedar kita belajar ya Mas Reza ya, tapi kemudian bagaimana masukan-masukan, pemikiran-pemikiran dan karya-karya kita itu bisa menyatu dengan kebijakan pemerintah sehingga kita menjadi bersama secara resonansi, secara seirama, mendukung pembangunan dan perekonomian bangsa kita. Baik, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Mas Khoirul Anam, Koordinator PPI Dunia 2020-2021 sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Salam sehat selalu. Kuliah dengan beasiswa S1 sampai lulus? Dapat bantuan hidup hingga penyaluran dunia kerja? OSI 2023, segera.